Selamat datang di Cheers Media. Hai guys, kali ini Cheers Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis matematika, materi fungsi komposisi dan inverse. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal matematika, materi fungsi komposisi dan inverse. Selamat menonton. Oke, nah sekarang kita coba ke contoh soalnya menentukan domain. Nah, ini. Oke. Kita tulis di sini. Nah. Ya. Oke, kita coba ke contoh soalnya. Oke. Contoh sederhana dulu, tentukan domain dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah 5x. Ini dulu. Oke, tentukan domain dari fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 5x. Apa domainnya? Oke, sekarang lihat dulu fungsinya, yaitu 4x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 5x. Nah, bentuk fungsi seperti ini masuk ke dalam yang mana? Polinomial kah? Yang fungsinya cuma berpangkat? Atau ada bentuk pecahannya kah? Ada bentuk akarnya kah? Atau ada bentuk logaritmanya? Kalau dilihat dari fungsinya. Oke. 4x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 5x. Ada pecahannya? Tidak ada. Ada akarnya? Tidak ada. Ada logaritmanya? Tidak ada. Ya. Berarti ini kan termasuk cuma fungsi polinomial. Kenapa? Karena kan yang ada cuma koefisien kali variabel berpangkat, x berpangkat. Nah, kalau begitu ini kan juga sama, x berpangkat 3x kuadrat kan x-nya berpangkat 2, ini juga koefisien sama variabel saja. Nah, kalau begitu dia termasuk ke polinomial. Kalau polinomial berarti untuk menentukan domainnya itu tinggal domain sama dengan x elemen bilangan real. Selesai. Oke? Tidak ada perhitungan di sini. Nah, bisa? Kalau dia termasuk ke fungsi polinomial. Kalau dia tidak termasuk ke fungsi polinomial, oke? Kalau dia tidak termasuk fungsi polinomial berarti kita kerjakan nih, sesuaikan dengan masuk yang mana. Oke, contoh pertama. Nah, masih sederhana. Nah, contoh kedua. Oke, contoh kedua. Kita kasih bentuk yang lebih aneh. Nah, tentukan domain. Tentukan domain. Oke, dari fx sama dengan x pangkat 5 per 3 ditambah akar 2 kali x pangkat 3. Oke, x pangkat 5 per 3 ditambah akar 2 kali x pangkat 3. Oke, dia masuk ke bentuk yang mana? Polinomial kah? Polinomial kah? Rasional, irasional, atau logaritma? Yang mana? Ada pecahannya? Ada. Tapi, ada pecahannya memang. Tapi, pernya itu cuma angka. Pernya itu cuma angka. Nah, kalau di penyebutnya itu cuma angka, itu kan dianggap sebagai koefisien. Nah, jadi x pangkat 5 per 3 ini, x pangkat 5 per 3 ini sebenarnya kan bisa ditulis kayak bentuk begini. X pangkat 5 per 3 kan sama dengan 1 kali x pangkat 5 per 3. Cocok nih? 1 kali x pangkat 5 per 3. Berarti kan dia jadi sepertiga kali x pangkat 5. Nah, sepertiga ini dianggap sebagai koefisien G. Berarti x pangkat 5, berarti kan dia kembali ke bentuk pertama, polinomial. Oke, jadi tidak selamanya begitu ada per, oh ini bentuk pecahan. Nah, belum tentu. Kalau di bagian bawahnya itu bukan x, atau tidak ada x-nya, berarti dia dianggap sebagai koefisien. Nah, beda itu nanti kalau misalkan x pangkat 5 dibagi x pangkat 2 tambah 1. Oke, kalau bentuknya seperti ini, baru dibilang sebagai fungsi pecahan. Kenapa? Karena yang di penyebutnya itu bukan cuma angka saja, tapi ada fungsinya, ada x-nya berpangkat.
Oke? Oke. Nah, sekarang kalau yang ini akar 2 X pangkat 3. Oh, ada akar. Berarti dia masuk ke bentuk akar. Ya, tidak juga. Nah, yang akar itu kan cuma angka 2. X-nya kan tidak masuk ke dalam akar. Berarti karena yang akar itu cuma angka 2-nya, akar 2-nya dianggap sebagai koefisien juga. Oke? Jadi akar 2 dikali X pangkat 3, akar 2-nya itu dianggap sebagai koefisien saja. Nah, berarti di sini ya X pangkat 3 aja. Oh, berarti dia tidak masuk ke dalam bentuk akar atau bentuk irasional. Nah, tidak masuk. Oke? Oke, nah, walaupun ada akarnya, tapi yang dalam akar itu cuma angkanya saja. Berarti dia dianggap sebagai koefisien. Beda ceritanya kalau dia bentuknya akar dari 2X pangkat 3. Nah, ini baru tidak boleh. Oke? Ini baru tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukan tidak boleh. Kenapa dianggap sebagai akar? Karena X-nya masuk ini ke dalam akar. Nah, kalau yang ini belum. X-nya masih di luar akar. Berarti akar 2-nya saja, angka 2-nya saja yang punya akar. Berarti dia dianggap sebagai koefisien. Nah, oke, kalau begitu ini dianggap sebagai apa? Ini dianggap sebagai fungsi polinomial saja. Oke, dia dianggap sebagai fungsi polinomial. Kalau fungsi polinomial, bagaimana menentukan domain? Langsung gitu. Domain sama dengan domain atau df-nya boleh sama aja dengan x elemen bilangan real. Oke, selesai. Bisa? Simple. Jadi hati-hati, tidak selamanya begitu. Oh, ada bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan. Nah, kalau di penyebutnya tidak punya X, berarti dia bukan masuk ke bentuk rasional atau bentuk pecahan. Kalau di akarnya, di dalam akarnya tidak ada X juga, berarti dia bukan masuk ke dalam fungsi irasional atau fungsi yang akar. Nah, sama juga nanti kalau misalkan ada logaritma. Tapi yang dalam logaritmanya angka sama angka. Misalkan bentuk soalnya di sini 2 log 3 dikali X. Nah, 2 log 3 dikali X. Nah, kalau bentuknya semua seperti ini, 2 log 3 kan ada nilainya. Oke, maka ini dianggap sebagai fungsi polinomial juga. Kenapa? Karena 2 log 3 itu nilainya. Kalau sana berapa? 0, 0, sekian X. Nah, ini kan fungsi polinomial. Karena ini dianggap sebagai koefisien. Oke? Oke, nah sekarang kita lihat nih salah satu bentuknya yang selain polinomial. Nah, kita kan polinomial gampang tidak pakai hitung-hitung. Oke, pertama kita coba ini. Nah, tentukan domain dari fx sama dengan X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 dibagi dengan 3X kurang 5. Oke, apa domainnya ini? Nah, X kuadrat kurang 5X tambah 6 dibagi dengan 3X dikurang 5. Ini baru masuk ke dalam bentuk pecahan. Oke, ini baru masuk ke dalam bentuk pecahan. Kenapa? Karena di penyebutnya sudah dalam bentuk fungsi, bukan cuma angka saja. Kalau di ini 3X-nya hilang, jadi kalau cuma dibagi dengan minus 5, ini fungsi polinomial. Berarti langsung selesainya seperti ini. X elemen real selesai. Oke. Nah, di sini masih ada 3X kurang 5. Makanya ini dianggap sebagai fungsi. Nah, karena dia dianggap sebagai fungsi di bagian penyebut, maka penyelesaiannya tinggal pakai yang nomor 2 tadi. Nah, masih ingat tadi kalau bentuk pecahan diapakan? Oke, syaratnya untuk menentukan domain bentuk pecahan itu dari penyebutnya. Oke, penyebutnya ini yang 3X kurang 5. Oke, jadi penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, ingat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya itu 3X dikurang 5. Tidak boleh sama dengan 0. Kalau begitu, kalau 3X kurang 5 tidak boleh sama dengan 0, artinya X-nya tidak boleh sama dengan berapa? Nah, cari nih, minus 5 bisa pindah ke sebelah. Jadinya 3X tidak boleh sama dengan positif 5.
Lucu nih, jadi kan negatif 5 pindah ke sebelah kanan jadi positif 5. Kalau begitu X-nya, 3-nya juga pindah. Artinya X tidak boleh sama dengan 5/3. Oke, nah karena sudah dapat tulis nih, artinya domain F-nya, domain fungsinya itu X-nya tidak boleh sama dengan 5/3. Selesai. Oke, nah jadi biasanya sampai di sini biasa orang sudah tutup. Oke, atau biasa juga ada yang tambahkan X elemen real. Sama Gina, maksudnya sama. Kalau soalnya soal pilihan ganda, ya tinggal sesuaikan saja. Oke, tapi yang penting ininya ada. Nah, mau X elemen realnya ada atau tidak, itu sebenarnya tidak terlalu masalah, Gina. Masalah penulisan. Tapi yang penting ininya harus ada. Kalau ininya yang tidak ada, berarti jangan pilih itu. Jadi kalau cuma ada X elemen real, tidak ada ininya, jangan pilih itu. Nah, karena itu bukan jawabannya. Jadi yang penting ada itu yang ini. X tidak boleh sama dengan 5/3. Nah, terus mau ekornya biasanya ada, biasanya juga tidak ditulis. Nah, sama J. Biasanya diikuti X elemen real. Oke, yang penting ininya harus ada. Nah, X tidak boleh sama dengan 5/3. Jangan sampai ada X elemen realnya. Berarti ini jawabannya. Tidak. Nah, X tidak sama dengan 5/3-nya yang penting. Oke? Bisa Mito? Jadi kalau bentuknya pecahan, langsung penyebut tidak boleh sama dengan 0. Terus selesaikan nih, cari X-nya. Nah, bagaimana kalau penyebutnya berpangkat 2 juga? Oke, kita lihat contohnya. Nah, jadi misalkan tentukan domain dari f sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 6 yang di bawahnya x kuadrat tambah 4x kurang 12. Oke. Nah, menentukan domain. Jadi sama, pertama bentuk apa ini? Fungsi pecahan atau fungsi rasional. Nah, karena dia fungsi pecahan, berarti penyelesaiannya tinggal penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, penyebut tidak boleh sama dengan 0, artinya x kuadrat tambah 4x kurang 12 tidak boleh sama dengan 0. Oke, nah kalau sudah sampai seperti ini diapakan? Nah, sekarang kan tujuannya kita kan mencari nilai X-nya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, terus kita mau cari nilai X-nya, caranya ya tinggal pakai cara pemfaktoran. Nah, jadi kalau ada X pangkat 2, ya tinggal pakai pemfaktoran. Artinya X kuadrat tambah 4X kurang 12-nya kita faktorkan. Oke, misalkan ketemu soal nanti yang tidak bisa difaktorkan. Nah, kalau tidak bisa difaktorkan, coba pakai rumus A, B, C. Oke, masih ingat di rumus ABC? Nah, jadi untuk menentukan akar-akar kan ada cara pemfaktoran sama rumus ABC. Jadi kalau tidak bisa difaktorkan ya pakai rumus ABC. Oke. Nah, ini bisa jadi faktorkan. Nah, jadi kita faktorkan saja. Oke. Nah, pemfaktorannya karena di sini X kuadrat, oke, berarti di sini X, di sini X. Sekarang tinggal cari apa yang dikali dapat minus 12, tapi kalau ditambah dapat positif 4. Oke, apa yang dikali dapat minus 12, tapi kalau ditambah dapat positif 4. Oke, apa kira-kira? Yang dikali dapat minus 12. Bisa 1 dengan 12, bisa 2 sama 6, bisa 3 sama 4. Ya kan? 1 dengan 12, 2 dengan 6, 3 sama 4. Tapi lihat, hasil kalinya di sini negatif. Nah, hasil kalinya negatif. Apa artinya kalau hasil kalinya negatif? Artinya berarti pengalinya itu salah satunya positif, salah satunya negatif. Ya kan? Supaya bisa dapat hasil kali yang negatif. Misalkan 1 sama negatif 12. Oke? Kalau dikali baru dapat minus 12. Ya kan? Nah, sekarang kita cari 1 dengan 12K, 2 sama 6K, atau 3 sama 4. Yang kalau dikurang, ya toh, karena kan hasil kalinya negatif. Berarti yang kalau dikurang, dapatnya 4. Nah, betul. 6 sama minus 2. Oke?
Karena 6 kurang 2 dapatnya 4. Berarti di sini positif 6 sama negatif 2. Nah, kalau sudah dapat nih, ya tinggal selesaikan. Karena di sini tidak sama dengan 0, berarti yang ini penyelesaiannya X tidak sama dengan, kan biasanya di sini sama dengan, tapi karena di sini tidak, berarti kasih tidak juga di sini. Oke, tidak sama dengan berapa? Positif 6 pindah ke sebelah. Positif 6 pindah ke kanan, jadinya negatif 6. Kecuali, kalau yang ini, X kurang 2 tidak sama dengan 0, artinya X tidak sama dengan negatif 2 pindah ke kanan, jadi positif 2. Nah, karena dapat nih, kapan tidaknya, oke, ini kan kapan tidaknya, ya toh? Berarti tinggal tentukan nih nilai, batasan nilai X-nya, oke? Jadi, domainnya, tinggal X tidak sama dengan minus 6, X tidak sama dengan 2, sampai sini boleh tutup, atau mau tambahkan juga X elemen real juga boleh. Nah, artinya X-nya tidak boleh minus 6 dan tidak boleh 2, tapi semua bilangan real boleh, selain dari itu. Nah, oke, bisa? Jadi kalau bentuk pecahan, mau di bagian penyebutnya itu cuma X pangkat 1 saja, bentuk linear kayak yang soal yang ini, atau bentuk penyebutnya itu bentuknya X pangkat 2 seperti ini, tetap bisa diselesaikan. Nah, kalau dia bentuknya X pangkat 2, tinggal difaktorkan. Umumnya bisa jadi faktorkan. Nah, Oke. Nah, sekarang bentuk yang lain lagi. Kan pecahan sudah. Bagaimana kalau akar? Oke. Nah, kalau akar. Kita mulai dulu dari akar yang sederhana. Nah, tentukan domain dari fx sama dengan akar X tambah 1. Oke, kita mulai dulu dari paling sederhana. Nah, akar X tambah 1. Masuk tidak bentuk akar, bentuk irasional? Masuk tidak? Oke, kapan dikatakan masuk bentuk irasional? Kalau ada akar, dan yang di dalam akarnya itu ada X-nya, atau ada variabelnya. Oke, maka itu dinamakan sebagai bentuk fungsi irasional. Oke, nah di sini ada akar, ada. Dalam akarnya ada X, gitu. Berarti ini masuk. Nah, jadi bentuk seperti ini masuk ke dalam bentuk irasional. Nah, penyelesaiannya kalau bentuk irasional bagaimana? Nah, kalau bentuk irasional, fungsi dalam akarnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kalau begitu, penyelesaiannya bagaimana? Fungsi dalam akar. Apa fungsi dalam akarnya? Di sini akar X tambah 1. Berarti yang dalam akarnya apa? Yang dalam akarnya X saja. Ya toh? Kenapa bisa X saja? Karena akarnya berakhir di X tambah 1-nya tidak masuk ke dalam akar. Karena tidak masuk ke dalam akar, ya tidak ikut. Nah, berarti dia cuma X saja. Oke, kalau dia cuma X saja bagaimana? Kalau dia cuma X saja, ya langsung nih. Berarti kan cuma X saja. Pasangkan ini dengan lebih besar sama dengan 0. Jadi, karena kan fungsi dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi karena di sini cuma X, ya berarti X lebih besar sama dengan 0. Nah, karena sudah dapat nih X-nya, ya selesai sampai di sini. Nah, terus bagaimana dengan satunya? Ya, satunya kan bukan, ini bentuk apa? Bentuk pecahan kah? Akar kah? Tidak gitu. Berarti selesai ini saja sampai di sini. Berarti domainnya X lebih besar daripada 0. Selesai. Mau tambahi X elemen real juga boleh dipakainya. Nah, X elemen real boleh. Oke, jadi X lebih besar dari 0 dan X-nya elemen bilangan. Oke, simpel nah. Nah, sekarang kita coba ke soal yang lebih susah. Oke, bisa nih sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kelewatan? Kalau yang mau ditanyakan bisa langsung tanya nah. Lewat chat juga boleh. Oke, nah kalau tidak ada lagi kita lanjut dulu nah.
Jadi ini menentukan domain dari bentuk irasional. Nah, sekarang kita coba ke bentuk soal irasional lain yang lebih susah sedikit. Nah, oke, yang kayak bagaimana itu? Misalkan contohnya, tentukan, domain dari fx sama dengan akar x tambah 2 kurang akar x kurang 3. Oke, akar dari x tambah 2 dikurang akar dari x kurang 3. Nah, bagaimana nih penyelesaiannya? X plus 2 kurang akar dari x min 3. Oke, nah di sini ada dua akar, ya kan? Ada yang isi akarnya itu x plus 2, ada yang isi akarnya x min 3. Nah, bagaimana ceritanya kalau ada dua akarnya? Ya, kerjakan satu-satu. Kerjakan dulu daerahnya untuk ini apa saja, dan untuk yang ini apa saja. Nanti kalau sudah dapat, kasih ketemu. Cari yang dilalui keduanya. Nah, kita coba dulu. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kan karena ada dua bentuk akar, kita kerja satu-satu. Mulai dari x tambah 2 lebih besar sama dengan 0, dengan x kurang 3 juga lebih besar sama dengan 0. Jadi dua-duanya. X plus 2 besar 0 dan x min 3 juga besar dari 0. Nah, sekarang tinggal cari nilai x-nya, ya kan? X plus 2 besar sama dengan 0, berarti positif 2-nya tinggal pindah ke sebelah kanan. Artinya x lebih besar sama dengan positif 2 pindah jadi negatif 2. Sedangkan yang ini x kurang 3 lebih besar sama dengan 0, negatif 3-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi x lebih besar daripada 3. Oke, satu bilangnya x besar min 2, satu bilangnya x besar daripada 3. Nah, sekarang tinggal kita buatkan garis bilangannya. Yang mana yang memenuhi kedua syarat. Oke, jadi tidak boleh saja harus memenuhi keduanya. Karena di sini ada dua syarat. Satu bilangnya dari minus 2. Di mana minus 2? Anggaplah di sini. Oke, minus 2. Dari minus 2 lebih besar. Lebih besar berarti kemana? Kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ya kan? Karena kan lebih besar. Berarti minus 2-nya ke kanan. Oke? Nah, minus 2-nya juga ikut. Terus kalau yang ini, bilangnya X harus lebih besar daripada 3. Di mana posisi 3 berada? Posisi 3 berada di sini, yaitu samping kanannya, minus 2. Oke, kan minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Oke? Lebih besar ke kanan atau ke kiri? Ke kanan juga. Oke, berarti dari 3 kita kasih ke kanan. Nah, sekarang sudah lihat minus 2 ke kanan, 3 ke kanan. Sekarang cari daerah yang mana yang dilalui keduanya. Oke? Jadi harus dilalui minus 2, harus juga dilalui oleh 3. Nah, sekarang tinggal lihat nih. Kira-kira yang mana? Yang ini dong. Nah, karena sudah dapat di daerahnya, berarti itu nih penyelesaiannya. Atau itu nih yang dikatakan sebagai domainnya. Jadi domain F-nya yaitu X lebih besar sama dengan 3. Dan X-nya elemen bilangan. Oke, selesai. Bisa gitu? Nah, misalkan nanti kalau ketemu soal, misalkan 3-nya ke kanan, minus 2-nya ke kiri. Oke, jadi tidak baku ketemu misalkan. Itu ya soalnya tidak baku ketemu. Nah, jadi yang dari sini penyelesaiannya tidak baku ketemu sama yang penyelesaian dari sebelah sini. Nah, kalau begitu bagaimana? Kalau di sini tidak ketemu sama ini. Nah, kalau tidak ada saling ketemunya atau tidak ada daerah ketemunya, berarti domainnya itu tidak ada. Oke? Jadi domain fungsinya itu tidak ada. Oke? Bukan X elemen real, tapi tidak ada. Nah, tidak ada. Atau X tidak sama elemen, bukan tidak sama. Bukan elemen real. Nah, jadi ini dikasih coret. Di sana, jadi tidak ada X elemen. Bukan elemen kalau tidak saling ketemu. Nah, jadi misalkan satu ke kanan, satu ke kiri, atau satu pakai di antara di sini, satunya ke kanan. Dia tidak saling ketemu. Oke? Kalau tidak saling ketemu berarti jawabannya kayak gini. Nah, X tidak
atau bukan elemen real. Oke, itu kalau. Nah, kalau ketemu soal yang penyelesaian dari dua syarat ini tidak saling ketemu. Oke, oke deh. Nah, kita coba lagi satu contoh lagi nah, yang untuk irasional. Oke, baru kita coba campur-campur. Nah, misalkan tentukan domain dari fx sama dengan akar dari 2x kuadrat kurang tambah 5x kurang 18. Oke. 2x kuadrat kurang 5x kurang 18. Tambah 5x kurang 18. Tentukan domainnya. Oke, nah kira-kira gimana? Nah, cara kerjanya sama. Oke, pertama tentukan dulu ya toh. Ini termasuk ke nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Polinom kah? Pecahan kah? Irasional atau derivasi. Nah, dari bentuknya ini termasuk ke dalam bentuk irasional. Karena ada fungsi di dalam akar. Oke, untuk bentuk irasional penyelesaiannya sama kayak soal sebelumnya. Fungsi dalam akarnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Artinya 2x kuadrat tambah 5x kurang 18 harus lebih besar sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang tinggal diselesaikan. Bagaimana cara selesaikan ini? Kalau 2x kuadrat tambah 5x kurang 18 besar sama dengan 0. Nah, kalau ada x kuadrat, kan penyelesaiannya tinggal difaktorkan. Berarti kita faktorkan ini. Bagaimana cara memfaktorkan kalau ada angka di depan x kuadratnya? Masih ingat tidak? Bagaimana cara memfaktorkan kalau ada angka di depan x kuadratnya? Di sini kan ada 2x kuadrat. Oke, kalau ada angka di depan x kuadratnya, bisa kita faktorkan dengan cara begini. Nah, jadi kita tulis seperti biasa, kurung-kurung. Karena di sini 2x kuadrat, maka di sini kita tulis 2x sama 2x, terus dibagi 2. Oke? Nah, sekarang tinggal 2-nya kita kalikan ke belakang. 2 dikali dengan minus 18. Oke? 2 dikali dengan minus 18 jadinya minus 36. Oke, Oke, minus 36. Nah, sekarang tinggal dicari apa yang dikali dapat minus 36. Tapi kalau ditambah dapat positif 5. Oke, nah karena hasil kalinya negatif, berarti cari apa yang dikali dapat 36, tapi yang baku kurang dapat 5. Apa? 1 dengan 36. 36 kurang 1, 35 masih jauh. Apalagi 2 sama 18. 18 kurang 2, 16. Masih jauh. Apalagi 3 sama berapa yang kali dapat 36? 3 kali 12. 3 kali 12 atau 12 kurang 3? 9. Lumayan nih, tapi masih bukan ya kan? Apalagi apa yang dikali dapat 6? 6 kali 6 selisihnya jadi 0. Berarti apa? 4. 4 kali berapa dapat 36? 4 kali 9. Ya kan? 4 kali 9 dapatnya 36. Kalau 9 kurang 4, oh cocok nih, 9 kurang 4 dapatnya 5. Oke, berarti di sini nanti ada positif 9 sama negatif 4. 9 dikurang 4 dapatnya 5. Oke, bisa. Nah, sekarang karena ada per 2-nya, berarti kan salah satunya harus ada yang dibagi 2. Yang mana bisa dibagi 2 di sini? Yang bisa dibagi 2 kan yang ini. Artinya nanti dia jadinya 2x tambah 9 dibagi dengan 2x kurang 4 dibagi 2. Artinya x dikurang 2. Jadi 2x bagi 2, x. 4 bagi 2, 2. Oke, lebih besar sama dengan 0. Oke, nah sekarang karena sudah dapat, tinggal kita tentukan batas-batasnya. Untuk yang di depan sini apa, yang di belakang sini apa. Nah, untuk yang di depan sini berarti x-nya sama dengan berapa? Plus 9 pindah ke kiri, jadi minus 9 per 2. Oke, nih. Terus yang di belakang sini, x-nya sama dengan positif 2.
Oke, nah sekarang tinggal kita buatkan garis bilangannya. Ada minus 9/2, minus berarti di kiri. Terus ada positif 2, berarti di sebelah kanannya. Nah, sekarang untuk menentukan yang mana daerahnya, yang sebelah kiri kah, yang tengah, atau yang sebelah kanan, caranya tinggal kita uji titik. Oke, uji titik. Artinya kita pilih sembarang angka, selain dari ini 2 angka, terus kita masukkan ke dalam sini. Oke, bisa masukkan ke dalam yang paling atas, bisa masukkan yang di tengah, atau yang paling bawah, boleh. Nah, paling gampang ya masukkan yang di paling atas. Kenapa? Karena tergantung angka juga. Nah, jadi boleh, bebas, mau paling atas, tengah, atau yang di paling bawah juga boleh. Nah, angka berapa yang kita uji? Angka yang paling gampang dipakai untuk uji titik itu angka 0. Kenapa angka 0? Karena kalau angka 0 dikali berapapun tetap 0. Angka 0 ditambah angka lain, jadinya ya angka lain itu. Oke? Nah, sekarang kita pakai angka 0. Di mana posisinya angka 0 di garis bilangan ini? Di sebelah kiri sini kah? Di tengah atau di kanan? Angka 0. Kiri, tengah, atau kanan? Angka 0 berada di sebelah tengah. Kita coba. Itu angka 0. Karena kan angka 0 sebelum 2, tapi sesudah negatif. Berarti angka 0-nya berada di tengah. Nah, kita masukkan angka 0 ke dalam sini. Jadi 0 pangkat 2 kali 2, ya 0. 0 kali 5, 0 juga. Berarti sisa minus 18. Minus 18. Karena dia negatif, kita tulis di sini bilangannya negatif. Kalau di sini negatif, ya di sini positif. Di sini negatif, di sini positif juga. Oke? Nah, sekarang lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, ambilnya yang positif atau yang negatif? Kalau lebih besar. Kalau dia lebih besar, berarti jelas kita harus ambil yang positif. Nah, karena bilangan yang lebih besar dari 0 itu bilangan positif. Berarti daerah yang kita ambil sebagai penyelesaiannya itu daerah yang positif. Oke? Berarti ada yang di kiri sama yang di kanan. Selesai ini? Sekarang tinggal ditulis domainnya. Nah, tahu cara menulis domain kalau ini dia dikasih? Tahu tidak? Jadi domainnya itu apa? X diapakan atau X ditulis bagaimana? Nah, kalau dia di sebelah kiri yang didapat, oke, berarti cara tulisnya langsung X lebih kecil dari berapa? Dari angkanya. Kalau di sini minus 9/2, kita tulis minus 9/2. Ini kapan ditulis begini X lebih kecil? Kalau dia berada yang paling kiri. Nah, karena di sini pakai sama dengan penyelesaiannya, berarti kita di akhir juga harus pakai sama dengan. Oke, nah sekarang atau ini kan ada yang paling kanan juga, X lebih besar dari 2, gitu? Nah, kalau begitu bagaimana cara tulisnya? Kalau dia berada di paling kanan, cara tulisnya langsung X lebih besar dari, tulis nih angkanya, angka 2. Pakai sama dengan tidak? Pakai, karena kan daerahnya dia pakai. Oke? Nah, dari itu jadi bisa tambahkan X elemen real, baru cukup selesai. Nah, bagaimana kalau di tengah daerahnya? Kalau daerahnya yang di tengah, maka penulisan himpunan penyelesaiannya itu X, baru kiri-kiri. Nah, ke kiri. Di sebelah kiri sama kanan. Apa angka kiri sama angka kanannya? Ya, angka yang mengapit. Berarti di sini minus 9/2 sama angka 2. Itu kalau berada di antara. Nah, jadi cara tulisnya X lebih kecil kayak gini. Nah, kalau dia di sebelah kiri sini, berarti X lebih kecil dari. Kalau yang sebelah kanan sini berarti X lebih besar dari. Oke, bisa cara menulis himpunan penyelesaian. Oke, nah sekarang selesai nih. Jadi ini untuk bentuk bentuk irasional. Bisa gitu? Oke. Nah, sekarang kita kerjakan untuk bagaimana kalau ketemu soal yang dicampur-campur bentuknya. Jadi tadi kan kita kerja soalnya dia cuma pecahan saja atau irasional saja, atas saja. Oke. Nah, nanti kalau ketemu soal logaritma sama aja cara kerjanya. Tapi jarang muncul soal logaritma. Tapi intinya kalau ketemu soal logaritma cara kerjanya sama. Oke, bagaimana kalau ketemu soal yang dicampur-campur? Artinya misalkan dia irasional sekaligus rasional. Oke? Dia irasional sekaligus rasional. Atau dia rasional sekaligus irasional.
Oke. Oke, kita mulai nah. Kita lihat contoh pertama. Bisa Ji Nita sampai di sini? Bisa Ji, ngerti Ji sampai di sini cara kerjanya untuk pecahan sama yang akar. Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika materi fungsi komposisi dan inverse. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Just Media. Terima kasih.